sini jualan ini padahal dia tamatan ini. Ya udah, anggap pil aja, anggap makan atau minum pil aja. Pil kan biasanya pahit ya, pahit tapi ya itu menyehatkan. Pas buka itu saya sambilan kuliah, jadi kuliah saya di Kabupaten Bandung di Nusa Dua. Saya pulang kampung setiap weekend, jadi jualan setiap minggunya itu Jumat, Sabtu sampai Minggu. Senin balik lagi ke kampus. 2020 awal Januari tanggal 10 ya kalau nggak salah, buat jualan kopi. Kebetulan kopi saya otomotif, juga suka kopi, belajar banyak tentang kopi pas di perantauan. Saya belajar kopi, beli kopi di coffee shop, datang ke tempat teman. Di kampus juga dapat mata kuliah tentang coffee shop, tentang kopi. Jadi saya coba terapin ke bidang jualan lah bisa dibilang ya. Awal tahun coba buka di Taman Kota. Saya jualan di sana sama teman, saya ingat banget, bertiga pada saat itu. Saya jualan, gak ada yang beli. Saya kasih tahu di sana saya jualan kopi. Saya jualan kopi bu, kebetulan saya jualan es kopi. Awalnya sedikit, cuman jual es kopi doang, cuman ada 3 menu ya kalau nggak salah. Coba deh ibu beli, itu dia bilang. Dikasih tahu sama teman-temannya yang lain, ya jadi pelanggan pertama. Emang senang aja, bawa keliling-keliling sama teman, kumpul-kumpul. Memang suka motor klasik. Apa ya, bisa dibilang ketika panas ya panas, ketika hujan ya basah. Kita menuju tempat jualan itu di Taman Kota, di tengah perjalanan belum sampai tujuan, hujannya minta ampun, gila sih itu. Sampai saya diam di halte nunggu lama, kok nggak selesai hujannya ya. Saya tunggu lagi, aduh kayaknya nggak bisa ini. Bisa pun jualan pasti bakalan nggak ada yang datang, soalnya dingin kan, hujan. Ya udah balik lagi. Itu sih yang ya cukup mengingat lah kenangan dulu. Untuk kita bisa jualan lagi, bisa untuk kita saving money, bisa nabung walaupun nggak banyak, cicilan, bisa ngasih ke orang tua juga. Ibu saya terutama sama bapak di rumah. Cukup kalau dibilang banyak sih enggak. Untuk menu kita update selalu. Yang awalnya cuman 2 apa 3 jenis menu, dan itu pun cuman jualan kopi, es kopi saya ingat. Kita update lagi. Kebetulan saya juga ada teman yang gantian lah bisa dibilang, untuk buka di botol kopinya itu saling update. Kebetulan teman juga dia ada basic untuk masak. Kita collab untuk jenis menunya gitu. Saya coba untuk jualan minuman, saya asah selalu untuk knowledge saya tentang minuman, terutama di kopi. Kebetulan teman saya juga dia ada basic untuk masak, dia ulik lagi apa ya yang ya kayaknya cocok lah untuk dijual pelanggan.
Kalau ditanya pelanggan yang datang, bisa dibilang kita ada pelanggan tetap. Kebetulan juga teman-teman yang biasa diajak ngobrol, biasa diajak kesana kesini. Ketika kita buka, kita info juga di media sosial, terutama di IG ya, di Instagram kita ada media sosial, kita info di sana, ya kita tunggu dan pelanggan pun datang. Udah mau 4 tahun, bulan depan 2024 awal menginjak ke tahun keempat. Ditanya tentang susah senang, pasti ada 4 tahun untuk buka sebuah usaha ya, yang terbilang kecil-kecilan, mengawali, dirasa sudah cukup lama. Jika tidak diawali dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka kecil terutama untuk mengawali, mungkin nggak bakalan ada puluhan tahun itu. Kan banyak sih, ada yang kita senang banget ketemu pelanggan yang banyak nanya tentang kopi, yang bisa dibilang pengen tahu lah tentang kopi itu apa. Nggak cuma dia beli aja, cuma minum menikmati, enggak. Kita senang dapat pelanggan yang dibilang ingin tahu tentang kopi itu tinggi. Ada juga yang biasanya datang mesen yang nggak ada di menu, itu kita senang. Kadang dia pelanggan itu mau ini, request ini, tambahin ini. Kadang ada yang bawa bahannya, dia bawa bahan, diminta kita untuk buatin kopi, entah itu hot, entah itu ice. Kita siap. Nah, kita buatkan kopi yang apa yang pelanggan inginkan, seperti itu. Mudah-mudahan sih masuk ya masuk ya, untuk taste-nya itu masuk di lidah pelanggan. Mungkin kalau ditanya tentang makna kopi, konektivitas. Kopi datang yang awalnya cuman saya datang ke tempat kopi, ke coffee shop, ke kedai kopi mungkin, datang beli, duduk nikmatin kopi, sampai ada di titik saya jualan dan saya menemukan makna konektivitas di dalamnya. Karena kenapa? Saya jualan, otomatis berinteraksi dengan pelanggan, kita melakukan proses promosi di dalamnya. Itu secara tidak langsung membuat koneksi ya, bisa dibilang koneksi antara penjual dan pembeli, penjual dan pelanggan yang datang. Mungkin cerita atau mungkin curhatan hati lah, datang ke kita welcome, kita sangat welcome tentang itu. Ada yang sambil cerita tentang kerjaan, cerita tentang kuliah, cerita tentang pengalaman hidup,
kuliah mungkin ya, banyak yang kuliah sih, anak kuliahan itu. Ada yang mengawali juga seperti tamat SMA, teman-teman kita tamat SMA datang nanya gimana sih hidup di perantauan, gimana sih kehidupan di kampus, gimana sih mengawali kalau kita misalnya pengen kerja, pengen buka usaha, entah apapun itu usahanya. Seperti itu banyak. Kita nanya juga ke pelanggan, gimana, cocok, kopinya enak, kalau enak jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain, kayak gitu sih. Ke depan kita sangat optimis, terutama menjelang 2024 ini kita banyak ide lah, banyak ide yang sama-sama kita usung, saling berbagi ide untuk kedepannya kayak gimana. Banyak goals yang bakalan kita coba sih tahun depan, terutama untuk di apa ya, bisa dibilang di bagian promosi lah, bisa dibilang seperti itu. Karena kita lihat kan kemajuan teknologi, apa-apa kita pakai bisa dibilang sosial media lah, kita jualan, kita lifestyle, mungkin tentang gaya hidup, tentang fashion, segala macam, tentang apapun itu nggak lepas yang namanya sosial media, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk ke depan banyak goals yang kita coba usung, kita coba maksimalkan apa-apa yang jadi goals kita sebelumnya yang belum lah, bisa dibilang belum tercapai. Kita coba untuk push, kita optimis bisa untuk di tahun-tahun selanjutnya, terutama di tahun depan 2024 seperti itu. Banyak sekali yang support, banyak sekali yang kalau ditanya siapa yang support, banyak sekali. Mungkin yang paling dekat ya orang tua ya, ibu bapak di rumah. Bisa nggak jualan tanpa mementingkan, bisa dibilang gengsi lah. Soalnya ada yang bilang seperti itu, sini jualan ini padahal dia tawaran ini. Ya udah, anggap pil aja, anggap makan atau minum pil aja. Pil kan biasanya pahit ya, tapi ya itu menyehatkan itu. Teman-teman yang tetap keep solid lah, tetap kompak, selalu ada, entah pas jualan, entah juga pas nggak jualan, lagi off gitu, nggak. Banyak banget koneksi itu tetap ada. Kita tetap bisa survive, kita bisa tetap bertahan ya, nggak lepas sama yang namanya pembeli, atau mungkin bisa dibilang pelanggan lah. Nggak muluk-muluk sih, tetap jaga kesehatan, tetap bisa munculin ide-ide, munculin gagasan-gagasan, tetap semangat untuk menyongsong tahun-tahun ke depan, seperti itu sih.